Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aquila Sureska Cita dari kelas Agroteknologi 6, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan membahas tentang produk GM dan saya memilih Golden Rice sebagai bentuk penugasan mata kuliah mikrobiologi. Apa itu Golden Rice? Golden Rice adalah varietas padi yang telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan provitamin A atau beta-karoten di butir padinya. Tujuan utama pengembangan Golden Rice adalah untuk mengatasi masalah defisiensi vitamin A yang merupakan masalah kesehatan utama di banyak negara berkembang, khususnya di Asia dan Afrika. Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan kebutaan dan meningkatkan risiko kematian pada anak-anak dan ibu hamil. Kemudian, bagaimana perkembangan dari Golden Rice ini? Golden Rice dikembangkan oleh ilmuwan Ingo Potricus dan Peter Beyer pada akhir 1990-an. Padi ini dimodifikasi dengan memasukkan gen dari bakteri Erwinia uredovora dan jagung atau zeamais yang bertanggung jawab atas produksi beta-karoten, prekursor vitamin A. Warna kuning keemasan pada Golden Rice berasal dari beta-karoten yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian, bagaimana mekanisme produksinya? Mekanisme produksi Golden Rice melibatkan teknik rekayasa genetika untuk memasukkan gen yang memungkinkan padi menghasilkan beta-karoten di bagian endosperma butir padinya. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses produksi Golden Rice. Yang pertama, identifikasi dan isolasi gen. Langkah pertama dalam produksi Golden Rice adalah mengidentifikasi gen yang bertanggung jawab untuk sintesis beta-karoten. Dua gen utama yang digunakan adalah PSY atau pituin synthase. Gen ini diambil dari tanaman jagung atau zeamais yang bertanggung jawab untuk langkah pertama dalam biosintesis beta-karoten. Dan CRTL atau carotene desaturase. Gen ini diambil dari bakteri tanah Erwinia uredovora yang mengubah prekursor karotenoid menjadi beta-karoten. Kemudian langkah yang kedua adalah konstruksi genetik. Gen-gen tersebut kemudian digabungkan ke dalam plasmid, yaitu sebuah molekul DNA sirkuler yang dapat diperkenalkan ke dalam sel tumbuhan. Konstruksi genetik ini juga termasuk elemen pengontrol atau promotor yang memastikan bahwa gen-gen tersebut diekspresikan di bagian endosperma biji padi. Langkah yang ketiga adalah transformasi sel padi. Konstruksi genetik yang mengandung gen PSY dan CRTL dimasukkan ke dalam sel padi melalui metode transformasi. Dua teknik umum yang digunakan adalah Agrobacterium mediated transformation, di mana bakteri Agrobacterium tumefaciens yang memiliki kemampuan alami untuk mentransfer DNA ke dalam sel tumbuhan digunakan untuk menginfeksi sel padi dengan DNA yang mengandung gen beta-karoten, serta biolistik atau gen GAN, di mana partikel emas atau tungsten yang dilapisi DNA ditembakkan ke dalam sel padi untuk memasukkan gen yang diinginkan. Langkah yang keempat ialah seleksi dan regenerasi.
Setelah transformasi, sel padi yang telah berhasil menerima gen beta-karoten dipilih menggunakan penanda seleksi seperti resistensi terhadap antibiotik atau herbisida. Sel-sel yang terpilih kemudian dibiakkan dalam kultur jaringan untuk menghasilkan tanaman padi utuh. Langkah yang kelima ialah verifikasi dan pengujian. Tanaman padi yang dihasilkan diuji untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengandung dan mengekspresikan gen beta-karoten. Ini dilakukan melalui berbagai metode analisis genetik dan kimia untuk mengukur kandungan beta-karoten di biji padi. Langkah yang keenam ialah uji coba lapangan dan pengembangan varietas. Tanaman yang berhasil diverifikasi kemudian diuji di lapangan untuk mengevaluasi kinerja agronomis mereka seperti pertumbuhan, hasil panen, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Jika berhasil, varietas Golden Rice tersebut akan dikembangkan lebih lanjut untuk adaptasi lokal di berbagai kondisi pertanian. Kemudian, langkah yang terakhir ialah pemberian izin dan distribusi. Setelah melalui uji coba dan evaluasi yang ketat, varietas Golden Rice akan mendapat persetujuan dari otoritas regulasi di negara-negara yang bersangkutan. Setelah itu, benih Golden Rice akan diproduksi secara massal dan didistribusikan kepada petani. Meskipun memiliki potensi manfaat besar, Golden Rice menghadapi berbagai kontroversi dan tantangan, termasuk yang pertama, regulasi dan persetujuan. Proses persetujuan regulasi untuk tanaman transgenik seringkali panjang dan kompleks, menghambat penyebaran cepat Golden Rice. Yang kedua, penerimaan masyarakat. Ada resistensi dari beberapa kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap tanaman transgenik karena kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan kesehatan. Dan yang terakhir, adanya isu ekonomi dan hak paten. Masalah hak paten dan biaya produksi juga menjadi kendala dalam distribusi Golden Rice kepada petani miskin. Kemudian, bagaimana implementasi dan distribusi produk Golden Rice ini? Berbagai lembaga internasional dan pemerintah di negara berkembang terus bekerja untuk memperkenalkan Golden Rice ke masyarakat yang membutuhkan. Uji coba lapangan dan proyek percontohan sedang dilakukan di beberapa negara, termasuk Filipina dan Bangladesh, untuk menilai efikasi dan keberlanjutan penggunaan Golden Rice di lapangan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Golden Rice merupakan inovasi bioteknologi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Namun, keberhasilannya tergantung pada penyelesaian tantangan regulasi, penerimaan masyarakat, dan distribusi yang efektif. Yang kedua, mekanisme produksi Golden Rice melibatkan serangkaian langkah kompleks yang menggabungkan bioteknologi modern dengan teknik pertanian tradisional. Tujuannya adalah menghasilkan padi yang dapat membantu mengatasi defisiensi vitamin A di masyarakat yang membutuhkan. Sekian presentasi saya, dan terima kasih.